Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Fahira Fanadis dari kelas 75 dan saya akan mengerjakan tugas IPA yaitu membaca materi bab 3. Suhu, apa yang ada di dalam benak kalian jika mendengar banyak orang pada saat ini perlu diukur suhu tubuhnya? Kenapa suhu pada tubuh seseorang atau suatu benda begitu penting untuk diketahui? Cobalah kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh ulangi menggosokkan telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang kita kenal sebagai suhu. 1. Jadi, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin saat kalian menempelkan telapak tangan ke pipi atau saat bermain di tengah terik matahari. Kulit terpapar sinar matahari yang menyengat, dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun ketika minum air es, otak kita memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Tampak di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Saat malam hari menjelang tidur, ibu kalian menyimpan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar dapat dimakan kembali esok harinya. Mengapa lemari es membuat makanan menjadi lebih awet? Apakah ada kaitannya dengan nilai suhu yang tinggi atau rendah? Berapa nilai suhu yang termasuk kategori tinggi atau rendah itu? Kalian dapat menanyakan dan mendiskusikan perihal tersebut kepada orang tua kalian di rumah. Lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di lemari es? Pada suhu berapa daging yang dimasak sudah dapat dimakan dengan aman bagi tubuh? Untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Secara ilmiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal juga sebagai ajas Black atau juga hukum 1 termodinamika. Apakah semua termometer sama jenisnya? Tidak. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda sesuai dengan tujuan dan di mana termometer itu akan digunakan. Gambar 3.3. Memperhatikan sejumlah termometer yang digunakan di rumah sakit, laboratorium, dan industri. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala di sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik yang besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang akan mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu terendah negatif 10 derajat Celcius, karena pada suhu rendah tersebut memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Tumbuhnya berbagai macam bakteri pada makanan akan menyebabkan makanan menjadi busuk atau basi. 3. Mengapa kita perlu mengetahui skala suhu? Contoh di atas adalah pentingnya kita memahami perbedaan skala suhu yang ada dan diakui oleh dunia. Kita juga perlu mengetahui skala suhu apa yang disepakati oleh seluruh ilmuwan dan masyarakat di dunia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman fatal berkaitan dengan derajat panas yang dimaksud sebenarnya. Ilmuwan terdapat pada berita tersebut berasal dari negara Prancis. Secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa disampaikan melalui suhu skala Fahrenheit derajat F. Masyarakat di sana juga lebih mengenal rasa dari derajat Fahrenheit. Jika kalian berkesempatan berkunjung ke negara-negara di Eropa atau Amerika Serikat, maka kalian tidak akan mendapati informasi
suhu dalam skala Celcius seperti halnya di Indonesia. Untuk itu kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang dikenal sebagai skala. Skala suhu menunjukkan seberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Kemudian agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Skala suhu yang disepakati oleh ilmuwan dan diakui dunia. 4. Bagaimana menentukan skala suhu? Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti dimanapun berada. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal 1 atmosfer. Aktivitas 3.2 yang telah kalian lakukan merupakan metode atau teknik juga dilakukan untuk menentukan skala pada termometer yang diakui dunia hingga saat ini. Dengan cara demikian, ilmuwan yang bernama Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometernya masing-masing. Cara penetapan skala suhu Celsius tidak beda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Skala rendah suhu Celsius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar suhu 0 derajat. Sedangkan skala tertinggi yaitu suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 80 derajat untuk Reaumur dan 100 derajat untuk Celsius. Penetapan skala suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala Celsius dan Reaumur. Skala suhu terendah Fahrenheit ditetapkan untuk dari suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebagai suhu 30 derajat. Suhu tertinggi pada air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 212 derajat. Jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Jika diturunkan terus-menerus, maka getaran atom-atom dalam zat makin lambat. Ketika diturunkan lagi, maka atom-atom zat tidak bergerak lagi atau diam. Untuk semua zat yang ada di dalam semesta didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan negatif 273 derajat Celcius. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat, tidak dituliskan dalam satuan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang memiliki benda. Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan Celsius adalah skala Kelvin sama dengan skala Celsius tambah 273. 5. Perbandingan skala suhu. Agar lebih mudah kalian dapat menuliskan perbandingan skala suhu adalah sebagai berikut. Dengan memperhatikan titik acuan bawah dibandingkan dari 0 semua, maka pembandingan suhu adalah T bagi T kurang 32 bagi T kurang 273 sama dengan 5 bagi 9 bagi 4 bagi 5. Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit, tentukanlah nilai suhu dalam skala Fahrenheit jika diketahui besar suhu dalam Celsius adalah 45 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu didapatkan TF sama dengan 9 per 5 T tambah 32 sama dengan 9 per 5 kali 45 tambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit.